Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fikri Doang Channel, edisi Motovlog. Kali ini kita akan ngerekam perjalanan ke rumah mertua di Duren Sawit, Jakarta Timur dari rumah saya di perkampungan di daerah Rawabelong, Jakarta Barat. Beginilah suasana perkampungan di daerah Jakarta, tempat saya lahir dan besar. Menurut saya, masih agak mendingan dibanding perkampungan lain di daerah Jakarta yang terkesan sempit dan rame. Di sini masih sedikit lega dan asri. Dulu, sewaktu kecil, perkampungan saya ini termasuk luas. Masih banyak kebun di mana-mana, tetapi sekarang sudah menjadi bangunan-bangunan padat. Tapi bagaimanapun, saya tetap cinta kota Jakarta dengan segala dinamikanya. Perkampungan saya di Rawabelong ini berada di Kelurahan Sukabumi Utara. Dulu namanya Sukabumi Ilir. Kenapa dinamain Sukabumi Utara? Setelah gue searching, hasilnya adalah istilah Sukabumi Utara di Jakarta Barat merujuk pada sebuah wilayah administratif, yaitu Kelurahan Sukabumi Utara di Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Meskipun wilayah ini berada jauh dari kota Sukabumi yang sesungguhnya di Jawa Barat, sayangnya tidak ada catatan sejarah spesifik atau cerita rakyat yang secara luas menjelaskan secara pasti mengapa kelurahan di Jakarta ini dinamakan Sukabumi Utara. Namun ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari data sejarah dan administrasi. Nama asli Sukabumi, Jawa Barat. Nama ini secara umum berasal dari bahasa Sunda, yaitu Sukabumen. Artinya suka menetap karena udaranya yang sejuk. Dan juga dari bahasa Sansekerta, yaitu Sukabumi, artinya tanah yang disukai. Keterkaitan dengan Sukabumi Selatan. Kelurahan Sukabumi Utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Sukabumi Selatan. Menariknya, sebelum tahun 1987, wilayah Sukabumi Selatan dikenal oleh masyarakat umum sebagai Sukabumi Udik. Pada tahun 1987, melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta, nama Sukabumi Udik secara resmi diganti menjadi Sukabumi Selatan. Kemungkinan besar penamaan Sukabumi Utara dan Sukabumi Selatan dilakukan dalam rangka penataan ulang wilayah administratif di Jakarta Barat pada masa itu, di mana nama tersebut diambil dari nama desa yang sudah ada, yaitu Sukabumi Udik untuk yang selatan, dan kemudian dikelompokkan menjadi dua wilayah, yaitu Utara dan Selatan. Kemungkinan asal nama di Jakarta. Sejumlah nama tempat di Jakarta memang mengadopsi nama-nama daerah di Jawa Barat atau Banten. Misalnya Kebayoran, Bintaro, Bogor, karena dulunya merupakan jalur penghubung atau wilayah yang memiliki kesamaan kondisi geografis, misalnya kawasan perkebunan atau persawahan. Dengan daerah Priangan, nama Sukabumi mungkin dibawa oleh penduduk yang bermigrasi atau digunakan untuk penamaan area yang dulunya merupakan kawasan hijau yang disukai. Singkatnya, asal-usul penamaan Sukabumi Utara di Jakarta Barat sangat terkait dengan penamaan Sukabumi Selatan yang dulunya disebut Sukabumi Udik. Namun, alasan spesifik mengapa nama Sukabumi yang merujuk pada kota di Jawa Barat digunakan untuk daerah di Kebonjeruk, Jakarta Barat tidak terdokumentasi secara jelas dalam catatan sejarah publik. Sekarang kita di pertigaan Rawabelong, sekarang namanya Jalan Bang Pitung. Kalau lurus ke Pasar Kembang, nah kita belok ke arah Pasar Palmerah. Oh iya, gue juga mau jelasin tentang Rawabelong. Yang gue dapet di internet, asal-usul nama kawasan Rawabelong termasuk pertigaannya memiliki beberapa versi yang populer di kalangan masyarakat Betawi, yang semuanya merujuk pada kondisi geografis dan tokoh-tokoh lokal di masa lalu. 1. Berasal dari tanah milik Bang Balong. Ini adalah versi yang paling banyak diceritakan dan berakar dari bahasa lokal Betawi atau Sunda. Rawa merujuk pada kondisi geografis wilayah tersebut di masa lampau yang memang berupa rawa-rawa atau daerah yang digenangi air. Balong atau Belong diyakini berasal dari nama seorang tokoh atau keluarga dermawar lokal bernama Bang Balong atau terkadang disebut Baba Along dalam versi lain.
Bang Balong dikisahkan sebagai orang yang sangat makmur, memiliki tanah yang luas, dan banyak ternak. Karena wilayah tersebut merupakan miliknya, penduduk sekitar menyebut tempat itu sebagai Rawa Balong. Seiring waktu, pengucapan oleh mayoritas penduduk Betawi lebih fasih menjadi Rawa Belong. 2. Ejaan dari nama Belanda Blongen. Versi lain yang berakar dari masa kolonial Belanda menyebutkan, Rawa Belong awalnya merupakan bagian dari tanah partikulir atau tanah milik swasta di kawasan Kampung Rawa. Wilayah ini konon berbatasan dengan tanah milik seorang Belanda bernama Van Blomestergin atau disingkat Blomen. Kata Blomen dalam bahasa Belanda berarti bunga, yang secara kebetulan menjadi ciri khas daerah ini di kemudian hari. Karena sulit melafalkan nama Belanda tersebut, penduduk lokal Betawi melafalkannya menjadi Belong, sehingga wilayah tersebut dikenal sebagai Rawa Belong. Sejarah pertigaan Rawa Belong. Pertigaan Rawa Belong yang menghubungkan Jalan Palmerah Barat, Jalan Kebayoran Lama, dan Jalan Rawa Belong memiliki nilai sejarah yang penting. 1. Pusat Jawara Betawi. Sejak pertengahan abad ke-19, kawasan Rawa Belong terkenal sebagai gudang atau tempat berkumpulnya para jawara Betawi. Pertigaan ini merupakan pusat dari kampung tempat para jawara berlatih jurus silat, khususnya aliran cingkrit yang konon dipelajari juga oleh legenda Betawi Si Pitung yang dipercaya lahir di sekitar wilayah ini. 2. Pusat perdagangan bunga. Saat ini Rawa Belong lebih dikenal sebagai sentra pasar bunga terbesar di Jakarta, bahkan di Asia Tenggara. Asal-usul ini bermula dari kegemaran masyarakat lokal menanam bunga, terutama anggrek, karena letak kawasan yang dekat dengan Kali Pesanggerahan yang subur untuk bertani dan berkebun. Hasil panen bunga ini kemudian dijual di sekitar pertigaan Rawa Belong. Kita memasuki wilayah Pejompongan dari internet lagi nih. Asal-usul nama kawasan Pejompongan di Jakarta secara administratif berada di Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, memiliki akar sejarah yang kuat sejak era kolonial Belanda VOC. Berikut adalah ringkasan asal-usul nama Pejompongan. 1. Berasal dari penanaman jati. Nama Pejompongan atau Pejompongan dalam ejaan lama diyakini muncul dari kegiatan penanaman pohon yang dilakukan oleh pasukan pribumi pendukung militer VOC yang berasal dari Jawa. Penanaman jati. Pasukan ini awalnya ditempatkan di kawasan yang kini dikenal sebagai Tanah Abang. Mereka kemudian menanam pohon jati ke arah hulu. Terbentuknya kampung. Di area hutan jati yang baru ditanami inilah kemudian terbentuk perkampungan yang disebut Kampung Pejompongan.
2. Keterkaitan dengan tata air atau krukut. Nama Pejompongan semakin dikenal karena terkait erat dengan upaya pengelolaan air di Batavia atau Jakarta. Penyodetan Sungai Krukut. Di area perkampungan Pejompongan, Sungai Krukut disodet dan dialirkan melalui kanal hingga ke Angke. Bendungan dan irigasi. Lebih ke hulu dari kampung ini, dibangun sebuah bendungan yang menjadi asal nama kawasan Bendungan Hilir atau Ben Hill untuk mengairi persawahan di area Pejompongan. 3. Kawasan permukiman modern. Pada perkembangan selanjutnya setelah kemerdekaan, Pejompongan dikenal sebagai kawasan yang dibangun secara terencana. Pasca kemerdekaan, 1950-an, Pejompongan dikembangkan sebagai kawasan perumahan kelas menengah ke atas. Pembangunannya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi krisis perumahan di Jakarta setelah lonjakan penduduk. Perumahan instansi negara. Kawasan ini awalnya ditujukan sebagai tempat tinggal bagi para pegawai negeri sipil dan keluarga militer, menjadikannya permukiman yang terstruktur dan tergolong elit pada masanya. Unsur nama danau. Uniknya, kawasan perumahan Pejompongan yang terbagi menjadi beberapa blok menamai semua jalannya dengan nama-nama danau yang ada di seluruh Indonesia, seperti Danau Toba, Danau Singkarak, dan lain-lain. Kesimpulannya, Pejompongan berawal dari nama kampung yang terbentuk di lokasi penanaman jati oleh penduduk pendukung VOC dan letaknya yang dekat dengan titik penyodetan dan bendungan Sungai Krukut pada masa kolonial. Di sebelah kanan adalah TPU Karet yang terkenal. Kalau dari internet, asal-usul nama kawasan Karet Tengsin, yang kini merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berasal dari kombinasi antara komoditas yang ada di wilayah tersebut dan nama seorang tokoh yang dermawan. Secara umum, nama ini berasal dari dua unsur. Karet merujuk pada komoditas utama yang dulu tumbuh melimpah di wilayah tersebut. Dahulu kawasan ini merupakan perkebunan karet yang sangat luas, sekitar 300 hektar dan rimbun. Meskipun beberapa sumber juga menyebut bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kapuk randu atau Ceiba pentandra. Kisah Tan Tengsian. Pemilik tanah dan perkebunan. Tan Tengsian adalah seorang hartawan Tionghoa yang bermukim dan memiliki perkebunan karet yang sangat luas di kawasan Tanah Abang sejak sekitar tahun 1890-an. Sikap dermawan, ia dikenal memiliki kekayaan berlimpah namun sangat dermawan dan baik hati. Ia tidak segan memberikan bantuan kepada masyarakat pribumi di sekitarnya. Pengabadian nama Tengsin. Karena kebaikan hatinya dan kontribusinya kepada masyarakat, penduduk setempat sangat menghormati Tan Tengsian dan sering memanggilnya dengan nama singkat Tengsin. Ketika masyarakat hendak menyebut lokasi perkebunan tersebut, mereka menggabungkan nama komoditas dengan nama pemilik yang disegani, sehingga terciptalah nama kampung Karet Tengsin. Nama ini kemudian diabadikan menjadi nama kelurahan hingga sekarang. Rumah kediaman Tan Tengsian sendiri konon berada di lokasi yang kini berdiri Menara Batavia. Sekarang kita memasuki wilayah dengan gedung-gedung megah. Nah, kita nikmatin dulu gedung-gedung di kanan kiri deh.
Nah, ini terowongan Casablanca yang terkenal itu. Asal-usul terowongan Casablanca di Jakarta memiliki dua aspek utama. Asal-usul pembangunan infrastruktur fisiknya dan asal-usul nama yang digunakannya. 1. Asal-usul pembangunan terowongan. Terowongan Casablanca yang sering disebut juga Kolong Semanggi atau underpass di area Kuningan Tebet adalah bagian dari pengembangan infrastruktur perkotaan untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta Selatan. Tujuannya, terowongan ini dibangun pada era modern, sekitar akhir 1980-an untuk memecah kepadatan lalu lintas di persimpangan besar yang mempertemukan Jalan Jenderal Sudirman atau Jalan Rasuna Said atau Kuningan dan Jalan Prof. Dr. Satrio. Fungsinya, secara teknis, terowongan ini memungkinkan kendaraan yang datang dari arah Kuningan menuju Tebet atau sebaliknya untuk langsung melintas tanpa berhenti di persimpangan utama sehingga memperlancar arus. 2. Asal-usul nama Casablanca. Nama terowongan ini diambil dari nama jalan yang ada di atas atau di dekatnya, yaitu Jalan Casablanca. Asal-usul nama Jalan Casablanca sendiri konon terkait dengan peninggalan kolonial Belanda atau pasca kemerdekaan awal sebagai penanda bahwa kawasan ini dulunya merupakan bagian dari pemakaman Menteng Pulo. Hubungan internasional, ada dugaan bahwa nama tersebut diambil dari nama kota terkenal di Maroko, yaitu Casablanca, sebagai bentuk penghormatan atau penanda hubungan diplomatik, meskipun ini kurang didukung oleh bukti sejarah yang kuat. 3. Urban legend atau bekas kuburan. Aspek paling terkenal yang melekat pada terowongan ini adalah cerita rakyat atau urban legend yang sering dikaitkan dengan pembangunan terowongan. Bekas makam, mitos yang berkembang luas di masyarakat adalah bahwa lokasi terowongan tersebut dulunya merupakan area kuburan massal atau bagian dari TPU Menteng Pulo yang harus digusur atau dibongkar untuk pembangunan jalan dan terowongan. Mistis, kisah pembongkaran makam inilah yang kemudian memunculkan berbagai cerita mistis, seperti keharusan membunyikan klakson saat melintas sebagai bentuk permisi kepada arwah, dan konon sering terjadi kecelakaan di kawasan tersebut. Intinya, terowongan ini dibangun untuk tujuan rekayasa lalu lintas dan namanya diambil dari Jalan Casablanca di sekitarnya. Sejarah populer terowongan ini didominasi oleh kepercayaan bahwa lokasinya adalah bekas makam yang digusur.
kita masuk wilayah Pasar Gembrong nih. Asal-usul Pasar Gembrong yang terletak di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur memiliki dua aspek, yaitu asal-usul nama dan perubahan jenis dagangan yang dijual. Pertama, asal-usul nama Gembrong. Nama Gembrong diyakini berasal dari bahasa Sunda. Gembrong dalam bahasa Sunda memiliki arti dikerumuni atau ramai sekali. Nama ini diambil karena sejak awal berdirinya, sekitar tahun 1960-an, kawasan pasar ini memang sudah ramai dan selalu dipadati oleh aktivitas transaksi jual-beli, sehingga selalu dikerumuni oleh pembeli dan pedagang. Kedua, sejarah dan perubahan komoditas utama. Sejarah Pasar Gembrong menunjukkan adanya perubahan drastis pada komoditas utama yang dijual. Awal berdiri sekitar tahun 1960-an, Pasar Gembrong awalnya adalah pasar tradisional biasa yang menjual sayur mayur dan kebutuhan pokok sehari-hari, seperti daging dan bahan makanan lainnya. Lokasi awal pasar ini berada di dekat pintu masuk tol Perumpung atau Pedati. Perubahan menjadi pusat mainan pasca kerusuhan 1998. Banyak kios sayuran yang rusak atau terbakar. Para pedagang yang bertahan atau yang kembali kemudian mencoba peruntungan dengan menjual produk baru. Mainan anak-anak dipilih karena harga aksesoris lain yang cenderung tidak stabil. Mainan, terutama yang diimpor dari China, relatif stabil harga dan modelnya. Keputusan ini diikuti oleh pedagang lain. Dan dengan cepat, Pasar Gembrong dikenal sebagai pusat grosir dan eceran mainan anak-anak yang murah di Jakarta. Karena keramaiannya sebagai pusat mainan, pasar ini sering macet dan dikenal juga sebagai pasar senggol karena saking sempitnya ruang gerak akibat padatnya pembeli. Meskipun Pasar Gembrong modern identik dengan mainan dan karpet, namanya tetap melekat pada istilah Sunda yang menggambarkan suasana pasar yang selalu ramai dan dikerumuni. Kita udah di BKT atau Banjir Kanal Timur. Asal-usul Banjir Kanal Timur BKT di Jakarta tidak hanya mencakup pembangunan fisiknya, tetapi juga ide perencanaan yang telah ada sejak lama. 1. Gagasan awal, rencana Van Brien. Ide untuk membuat kanal besar sebagai solusi pengendalian banjir di Jakarta, dulu Batavia, sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Dicetuskan oleh Profesor Insinyur Hendrik Van Brien pada tahun 1913. 2 kanal. Konsep Van Brien adalah membangun 2 kanal kolektor utama, satu di sisi barat dan satu di sisi timur, untuk mengendalikan dan mengalihkan aliran air dari sungai-sungai yang berasal dari kawasan hulu, Bogor, dan sekitarnya, agar tidak masuk ke pusat kota, melainkan langsung dibuang ke laut. Kanal Banjir Barat atau KBB, kanal yang di sisi barat, Banjir Kanal Barat, berhasil dibangun dan selesai pada tahun 1919. Kanal Banjir Timur pada masa kolonial tidak terrealisasi karena berbagai kendala, terutama biaya yang besar. 2. Realisasi ide pasca kemerdekaan. Gagasan Kanal Timur baru muncul kembali dan menjadi bagian dari rencana resmi puluhan tahun kemudian. Master Plan 1973, rencana induk pengendalian banjir Jakarta yang disusun pada tahun 1973, merekomendasikan realisasi pembangunan kanal di wilayah timur sebagai bagian dari sistem makro drainase kota. Realisasi 2003 hingga 2010. Meskipun sudah masuk rencana sejak 1973, proyek BKT baru benar-benar dicanangkan pada tahun 2003 dan mulai beroperasi secara bertahap sejak akhir 2009 hingga selesai pada 2010-2011. 3. Tujuan dan fungsi nama. Nama Banjir Kanal Timur atau BKT adalah nama deskriptif yang menjelaskan fungsi, lokasi, dan tujuannya. Banjir kanal
menegaskan fungsinya sebagai saluran pengendalian banjir utama atau saluran floodway. Timur menunjukkan lokasinya berada di wilayah timur dan utara Jakarta sebagai pasangan dari banjir Kanal Barat. Tujuan utama, BKT dibangun sepanjang 23,5 km untuk menampung dan mengalihkan aliran 5 sungai utama di Jakarta Timur: Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jatikeramat, dan Kali Cakung, sehingga melindungi wilayah seluas sekitar 270 km persegi dari luapan air. Kita isi bensin dulu sebentar, karena urusan BBM lagi sengkarut, jadi kita isi bensin eceran aja kalau di pom antri. Soalnya Sebentar lagi sampai rumah mertua. Oh iya, untuk mendukung channel ini, mohon like, komen, share-nya, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi.